Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-34 ini didukung oleh para pemain. Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Swastra sebagai Empu Ranubaya, Abudi sebagai Empu Sasi, dan Nusri sebagai pembawa cerita. Selamat menikmati. Canpi yang bertubuh tegap dan kekar, dengan otot-otot lengan yang menonjol dan berkilat-kilat, mulai mengambil ancang-ancang. Sementara para penonton berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi. Nampak Kaisar Kublai Khan berdiri di sebuah panggung. Matanya menatap tajam ke arah Canpi yang mulai mengayun-ayunkan pedangnya. Sungguh besar tenaga Tuan Canpi. Seperti tenaga dua orang ditumpuk menjadi satu. Dan hasilnya, lihat saja, pedangnya patah menjadi dua bagian. Nah, bagaimana Tuan Kaisar? Coba sekali lagi. Aku masih belum puas hanya melihat sekali saja. Iya. Boleh saja Tuan Kaisar. Saya kira tak ada gunanya. Karena hanya akan membuang-buang pedang percuma. Ayo, siapa mau mencoba lagi? Silahkan, ayo. Berikan pedangmu, prajurit.
Panglima Sipi kelihatan tidak senang melihat tontonan itu. Jiwa prajuritnya bangkit. Maka segera dia menyambar pedang prajurit di sebelahnya. Kemudian... Ya! Sama sekali tidak lucu. Sudahlah, cukup. Baginda, hamba rasa orang tua ini sengaja ingin menghina kita. Cukup kataku. Sekarang, mari kita kembali lagi ke balai sidang. Tuan Lanubaya, saya sudah melihat sendiri buktinya bahwa Tuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pembuatan senjata pusaka. Tuan Kaisar, pengertian senjata di sini ada dua macam. Senjata biasa yang bisa dibuat oleh hampir setiap tukang pandai besi. Dan kedua, senjata pusaka yang hanya bisa dibuat oleh seorang empu atau orang yang ahli mencetak logam pilihan berdasarkan daya khayal maupun kemampuan rohaninya. Senjata seperti ini memang jarang dibuat orang. Dan seorang empu juga tidak membuat dalam jumlah banyak. Barangkali seumur hidupnya dia hanya membuat 5-10 senjata pusaka saja. Dan tingkat kepandaian antara empu yang satu dan yang lain berbeda-beda. Apa yang membedakannya, Tuan? Kepribadiannya. Pancaran sinar batinnya. Sebab banyak juga seorang empu berubah haluan. Semula dia terkenal sebagai empu yang ampuh, yang sakti, yang senjatanya bisa meruntuhkan gundukan bukit karang. Tapi mendadak keampuhannya seketika lenyap. Karena empu itu mulai tergiur oleh harta benda, kedudukan, pangkat, maupun nafsu-nafsu duniawi yang lain. Kalau begitu, apa alasan Tuan membuat senjata? Saya membuat senjata karena memang saya harus membuatnya, Tuan Kaisar. Siapa yang mengharuskan? Yang jelas, yang mengharuskan bukanlah seorang raja atau penguasa. Tuan agaknya tidak suka bekerja untuk kelompok tertentu. Benar, saya memang tidak bekerja untuk kelompok tertentu. Saya bekerja untuk perdamaian di antara sesama umat manusia. Karena itu tak pernah ada seorang pun bisa memaksa saya bekerja selama saya belum meyakininya sebagai suatu usaha perdamaian. Ada banyak tukang membuat senjata tidak mengindahkan hal ini. Maka akibatnya, darah tumpah di mana-mana. Tangis penderitaan menggetarkan angkasa. Dan air mata kesedihan membasahi bumi. Watak dan sikap Tuan memang aneh. Sekarang saya baru tahu bahwa Tuan pun agaknya mempunyai perasaan yang amat halus. Tuan Lanubaya, saya pun sesungguhnya cinta perdamaian. Saya banyak menjalin persahabatan dengan para cendekiawan dari negeri lain. Saya sangat menyukai ilmu pengetahuan. Karena itu, saya gembira bisa berkenalan dengan Tuan. Mulai sekarang, Tuan bukanlah seorang tawanan. Tuan adalah tamu saya. Tamu bangsa Mongolia. Masuk! Kau Mengci, duduklah. Terima kasih, Panglima. Saya menunggu perintah Panglima Sipi selanjutnya. Sekarang keadaannya menjadi sulit
Orang tua itu mulai dekat dengan kaisar. Semua ini pasti gara-gara Campi. Dari mana Panglima Kausing tahu bahwa orang tua itu pandai membuat senjata? Kalau bukan dari dia tentu. Sudahlah. Jangan menyesalkan orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang, Panglima? Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Menunggu? Iya. Menunggu kesempatan. Awas. Kau jangan bertindak gegabah. Iya. Jangan melakukan apa-apa di luar sepengetahuanku. Kita harus mencari kesempatan yang baik guna menyingkirkan si Tua Landubaya itu dari samping kaisar. Tuan Mengci. Aku mau bicara denganmu sebentar, Campi. Ya, baiklah Tuan Mengci. Kau yang menceritakan pada Panglima Kausing, bahwa si Tua Bangka itu mempunyai keahlian membuat senjata. Iya, benar Tuan. Goblok. Tuan Mengci, dulu di atas perahu saya memang anak buah Tuan. Tapi sekarang saya kembali menjadi anak buah Panglima Kausing. Sedangkan Tuan menjadi bawahan langsung Panglima Sihpi. Kita berbeda kesatuan. Tapi kita kan sama-sama tentara Tatar. Mengapa harus berbeda pendapat? Orang Singasari itu pantas dihukum pacung. Mengapa kalian berusaha menyelamatkannya? Saya hanya mengatakan apa adanya. Bahwa dia mempunyai pengetahuan yang hebat dalam hal membuat senjata. Tapi hal itu bisa mempengaruhi jalan pikiran dan keputusan kaisar. Maaf Tuan Mengci, saya tidak tahu soal itu. Dan saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Kalau toh orang Singasari itu akhirnya bebas karena kaisar bermula hati padanya. Barangkali itu sudah nasibnya. Itu tidak akan terjadi. Mengci, perwira satu ini amat bernafsu mencari muka di depan kaisar. Tapi dia memang pandai mengambil hati Panglima Sihpi. Tapi dia mempunyai kelemahan yang sangat merugikan dirinya sendiri ya. Dia mudah menaruh dendam. Seringkali dendamnya itu di luar batas. Aku akan mengawasinya. Kalau ada yang mencurigakan, aku akan melaporkannya pada Panglima Kausing. Kau tidak usah khawatir, Campi. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Pak Landubaya sekarang sudah mendapat kepercayaan penuh dari kaisar. Maksud Tuan Panglima? Tadi pagi saya menemui kaisar. Kaisar kelihatan sangat berkenan ketika aku menanyakan pria Pak Landubaya. Barangkali dan kemungkinan besar Pak Landubaya akan dibebaskan. Dikirim kembali ke negerinya Singasari ya? Iya. Tapi aku kira setelah pekerjaannya selesai. Pekerjaan? Pekerjaan apa itu, Panglima? Rupanya kau belum tahu ya. Memang ini merupakan perintah kaisar yang agak dirahasiakan. Mari kita lihat. Tapi tunggulah, aku berpakaian dulu. Mau kemana, Panglima? Kita akan mengunjungi orang Singasari itu. Kita akan melihat dari dekat bagaimana dia bekerja membuat senjata pusaka. Selamat malam, Tuan Landubaya. Selamat malam. Nah, Tuan Panglima,
coba mendekat ke sini. Akan saya perlihatkan sesuatu pada Tuan. Apa itu Tuan Ranubaya? Semula saya agak bingung juga. Kaisar meminta agar saya membuat sebuah senjata pusaka untuk kenang-kenangan. Tapi kemudian saya ingat ada 3 macam benda yang tersimpan di ruangan khusus tempo hari. Lihat. Nah, di negeri kami, benda seperti ini namanya cente. Benda ini salah satu dari sekian macam alat untuk bermain musik. Di negeri kami namanya gamelan. Lihat, bentuknya lucu bukan? Tapi jangan dilihat bentuknya. Saya mengagumi jenis logam yang dipergunakannya. Termasuk logam tua juga umurnya. Kata Panglima Ikemese, cente, ladam kuda dan keris kecil ini memang merupakan hadiah dari Raja Singasari. Benda-benda ini oleh Prabu Ranggawuni dimaksudkan sebagai cindera mata, sebagai lambang persahabatan antara Singasari dan negeri Mongolia. Hanya, jadi Tuan akan membuat senjata dengan mempergunakan 3 macam benda ini? Iya, benar begitu. 3 benda ini akan saya bubur kembali. Akan saya lebur menjadi 1, baru dicetak lagi. Ya, suatu pekerjaan yang lumayan beratnya. Ya, tapi dengan begitu Tuan akan bisa bebas dari hukuman. Dan kemungkinan besar Tuan bisa kembali ke negeri Tuan. Apa begitu? Kalau Tuan dapat membuat senjata pusaka yang berkenan di hati Kaisar, saya jamin Tuan akan dibebaskan. Tuan Panglima, saya membuat senjata pusaka bukan untuk apa-apa. Saya sudah tua. Soal nasib, saya sudah pasrahkan pada kehendak Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Apakah saya mau dibebaskan atau dipenjara selamanya? Apa mau dikembalikan ke negeri saya atau dibuang ke tengah laut? Saya tidak ambil pusing. Apakah Tuan bisa bekerja dengan baik di tempat seperti ini ya? Tempat ini cukup bagus untuk bekerja. Saya menggambarnya di atas meja marmer ini. Bagaimana menurut pendapat Tuan? Wah, aneh sekali bentuknya, Panglima. Tuan Ranubaya, apakah ini yang namanya keris? Iya, betul. Bentuknya memang keris Nagatapa. Keris yang tidak berlekuk. Tapi ukurannya saya memakai ukuran pedang bangsa Mongolia. Saya kira 3 macam bahan ini akan cukup dipergunakan untuk mencetak senjata yang aneh ini. Memang aneh sekali bentuknya, Tuan. Aneh, tapi nyata. Berapa lama kira-kira Tuan selesai membuat senjata ini? Saya membutuhkan waktu 40 hari untuk merampungkannya, Tuan. Lama sekali ya. Saya pernah merampungkan 1 keris Nagapola, keris berlekuk 7, dalam 9 bulan, Tuan. Iya. Kami percaya. Karena senjata yang Tuan ciptakan mempunyai mutu yang sangat tinggi. Nah, baiklah Tuan. Sudah terlalu malam, kami minta diri. Iya. Terima kasih atas kunjungan Tuan-Tuan. Mulai besok barangkali Tuan-Tuan atau siapapun tak bisa menemui saya lagi. Karena saya harus bekerja keras. Iya, kami mengerti. Dan kami tidak akan mengganggu Tuan. Selamat bekerja Tuan Ranubaya. Malamnya, Empu Ranubaya hampir tidak bisa tidur barang sekejap mata pun. Dia duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang dan tidak begitu luas.
pada dinding ruangan ada banyak gambar hiasan yang mencerminkan budaya bangsa Mongolia. Tidak kusangka bahwa suatu ketika aku akan meringkuk di tempat ini. Ya, perjalanan hidup manusia memang penuh misteri. Senjata pusaka. Mengapa orang-orang memburu senjata pusaka? Untuk apa sebenarnya? Untuk membunuh lawan-lawannya? Untuk menjadi orang sakti yang paling ditakuti? Dan setelah itu mau apa lagi? Apakah dia bisa menjadi orang yang bahagia? Ya, begitulah adanya. Manusia penuh diselimuti misteri, seperti kehidupan itu sendiri. Baiklah, aku akan membuat satu lagi senjata pusaka. Mudah-mudahan senjata yang kucipta bisa membuat manusia mencintai sesamanya. Bisa membuat isi alam ini damai dan sejahtera. Maka mulai malam itu juga, Puranubaya mempersiapkan diri untuk menciptakan senjata seperti yang sudah tergambar dalam khayalannya. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak tidur, tidak makan ataupun minum. Duduk bersila dengan napas teratur dan tubuh sama sekali tidak bergerak. Pada malam ketiga, dia seolah bermimpi, antara sadar dan tidak, dia melihat orang tua berjenggot putih mengampirinya. Ranubaya, anakku, bangunlah dari semedimu. Apa yang sudah menjadi keputusanmu itu sudah baik. Laksanakanlah. Mulailah bekerja. Bukan untuk Kaisar Kubilai Khan, melainkan untuk suatu cita-cita yang lebih mulia. Untuk meninggikan derajat manusia, anakku. Pesanku, kalau nanti senjata itu selesai kau ciptakan, berilah nama Naga Puspa. Naga merupakan lambang bumi di mana kau mencipta benda itu. Dan puspa artinya bunga atau kembang. Puspa merupakan lambang cita-citamu yang luhur. Nah, bekerjalah anakku. Aku akan membantumu dari kejauhan. Apakah aku tertidur dan sedang mimpi? Rasanya tidak. Aku seperti melihat wajah dan sosok guruku, Empu Sasi. Kalau begitu, aku harus memenuhi amanatnya. Aku harus mulai bekerja tanpa keraguan lagi. Naga Puspa. Ya, Naga Puspa. Aku akan membuat pedang Naga Puspa. Panglima. Duduklah, Mengki. Ya. Tidak perlu kau ceritakan. Aku sudah tahu semuanya. Kaisar menyuruh orang Singasari itu membuat senjata pusaka untuk kerajaan Mongolia. Kalau hal itu terjadi,
Oh, berarti si tua bangka akan bebas dan pulang ke negerinya gitu. Apakah senjata itu belum selesai dibuat? Belum Panglima. Kabarnya si kunyuk tua itu membutuhkan waktu 40 hari. Berarti 10 hari lagi senjata itu baru selesai dibuatnya. Kalau begitu, kau harus mempersiapkan segalanya untuk bertindak. Suasana dalam ruangan menjadi sunyi. Mengci dan Panglima Sipi berdiam diri, namun nampak di wajah dua orang itu tengah berkecamuk penuh rencana. Nah, para pendengar sekalian, apa yang direncanakan oleh Panglima Sipi dan Mengci? Apakah rencana mereka akan berhasil? Silakan menunggu episode Kisah dari Seberang Lautan seri berikutnya. Sampai jumpa.